Oke guys, balik lagi di Mind Creative YouTube channel bersama saya Arif. Nah, kali ini kita masuk lagi ke konten fotografi di tutorial dan tips editing. Nah, ini salah satu konten yang kalian tunggu-tunggu mungkin. Nah, hari ini aku bakal ngasih tips gimana sih cara ngedit foto yang bertemakan action gitu. Nah, gimana kita tahu kalau yang namanya foto action itu kan kelihatan dramatis, kelihatan tajam, dan kelihatan ya keren lah intinya kayak gitu. Nah, tapi di sini aku hanya mengasih tips dan tutorial buat ngedit gimana sih cara retouchingnya, gimana sih cara ngeditnya, ngasih kontrasnya atau coloringnya, ngetunnya segala macam. Nggak masuk ke nanti ngeditnya ngasih efek api-api atau apa, nggak sampai ke situ. Tapi ini yang basicnya aja dulu. Oke, kayak gimana tutorialnya, langsung aja kita ketemu di Photoshop. Oke guys, ini kita udah masuk di Photoshopnya, di kamera raw filter. Nah, nggak bosan-bosannya buat kami ngingetin kalian kalau kalian mau bikin suatu karya atau portofolio, itu ada baiknya kalian ketika motret itu formatnya adalah RAW dan JPEG, supaya ketika di Photoshop itu nanti bisa enak ngedit buat gradingnya di sini atau buat ngetunnya di sini di kamera RAW filter. Nah, balik lagi. Nah, ini kemarin kita ada moto anak-anak sekolah, temanya kebetulan action atau juga ini mafia-mafia gitulah. Nah, di foto action itu aku tadi udah ngasih tahu karakter dan ketajaman foto. Nah, di sini kita bentuk dulu karakter fotonya dulu seperti gimana. Nah, kalau aku pribadi, ini fotonya, ini di highlightnya aku turunin guys sampai mentok. Nah, kayak gini, terus di shadow, ini shadow naikin. Oke, nah ini udah seperti ini, tapi kontrasnya kurang. Kalau gitu, tanyakan kontrasnya sampai menurut kita cukup. Oke, dan menurut ini cukup. White-nya turunin lagi. Oke, good. Ini kalau untuk clarity itu, ini untuk bantu kalian di ini guys, ketajaman foto. Kita atur juga. Nah, udah. Terus aku mau bikin temperaturnya ini yang cold, yang dingin. Jadi ini aku geser ke sebelah kiri. Lebih keren kan? Kalau menurut aku sih lebih keren. Terus selanjutnya, nah inilah kelebihan kamera raw filter. Jadi kita banyak di sini yang bisa kita atur sebelum edit. Termasuklah pewarnaan. Oke, di hue kita atur dulu ini buat warna kulitnya. Oke, nah kita udah masuk nih di Photoshopnya. Kalau buat ngedit foto seperti ini kalau menurut aku nggak beda jauh kayak kita nge-retouch foto juga kayak gitu. Gimana kita juga mesti ngerapiin objek-objek yang menurut kita perlu dirapiin kayak gitu. Nah, yaudah, pertama-tama sebelum ngedit itu dibiasain ini background kita duplikat dulu guys, supaya nanti kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang terlalu fatal dan tidak bisa diulang, ya udah tinggal dihapus aja layarnya. Itu kalau di Mac itu nekannya Command J itu menduplikat, Command J. Mungkin kalau di Windows itu Ctrl J. Nah, ini udah kita duplikat. Lalu di step pertama itu kita ngebersihin wajah dulu guys. Kalau aku nih, kita rapi dulu nih yang jerawat-jerawat, penggantengnya kita rapiin. Oke, kita mulai ngerapiin. Kalau buat apa namanya ininya itu kan macam-macam tuh guys. Ada yang namanya healing, ada yang namanya patch tool, ada yang namanya healing brush tool, ada yang namanya spot healing brush. Nah, kalau aku sih makainya yang patch tool karena buat aku sih ini lebih cepet gitu loh. Dia balik lagi lebih cepet dan yang lebih nyaman lah yang pasti.
Ya terserah, itu tergantung teman-teman mau pakai yang mana, intinya sama aja sih, cuman caranya aja yang beda. Oke, kita mulai. Kalau pakai patch tool ini kita cukup seleksi bagian yang mau kita bersihin, terus kita geser ke tempat yang nggak jauh, yang masih sewarna gitu, jadi nggak timpang gitu guys. Nah ini kan udah selesai nih guys. Habis itu aku mau lebih ngalusin lagi nih mukanya. Dan itu aku biasanya pakai plugin namanya Portraiture buat ngebantu aku ngalusin tekstur kulit di sini. Nah sebelumnya jangan lupa lagi kita duplikat dulu Command J atau Ctrl J buat di Windows. Itu tempatnya ada di filter, di Mixnomic, di Portraiture. Nah ini penampilannya. Ini tampilan Portraiture guys. Nah foto di atas ini itu foto before-nya, before sebelum dikasih filter Portraiture ini. Di bawah nih sesudah, atau di tekan bisa nih kita ngeliat. Nah, dan di sebelah kiri ada enhancement ini, itu tempat kita ngatur seberapa banyak sih sharpen mau kita pakai atau softness-nya. Kalau aku sih segini nih setting ini. Oke, kalau udah kita tekan oke. Nah, lihat kan lebih halus. Nah, kalau ini guys, ini kan semuanya kena. Tapi kalau tadi aku bilang kalau aku pakai Portraiture itu cukup buat menghaluskan bagian-bagian tekstur kulit yang aku mau gitu. Nah, yaudah kalau gitu berarti kita mesti nge-masking. Kita masking dulu ini, yang ini kita tekan. Nah, di sini layarnya putih. Kita delete guys, Command delete sampai hitam kayak gini. Kalau udah kita tekan brush atau B. Nah, di sini kita masking nih bagian-bagian yang haluskan kayak gini. Dan satu lagi guys, ini tips. Kalau kalian gunakan Portraiture atau menghaluskan tekstur kulit di bagian wajah, itu jangan sampai kalian masking di bagian mata, hidung, sama mulut gitu. Karena kalau buat aku ukuran ketajaman sebuah foto itu dilihat dari mata, hidung, dan mulut. Kalau ketiga objek itu nggak tajam berarti fotonya kurang fokus. Setelah dihaluskan, ini kita merge nih sama layar di bawahnya, di merge Command E atau di Ctrl E, di merge. Lalu kita duplikat lagi, karena setelah ini tips selanjutnya itu setelah dihaluskan, habis itu kita tajemin guys. Karena foto exact itu kan karakternya atau fotonya itu harus satu kelihatan tajam sama detail. Itu caranya di filter. Situ ini ada sharpen, kita ke unsharpen. Nah, ini kita bisa klik bagian-bagian yang mau kita detailkan atau kita ngeliat seberapa detail sih. Ini bisa kita atur di sini. Nah, ini 52 kebetulan udah pas. Segini yang aku butuhin. Kita tekan OK. Nah, kalau ini kan guys, kena semua nih. Terlalu tajam semuanya nih. Aku nggak butuh buat najemin semuanya, jadi aku masking lagi. Masking lagi bagian banyak. Kita masking dulu mulai dari bagian mata. Selanjutnya ada tips lagi guys buat menambahkan dimensi di foto atau di objek dalam fotonya. Itu namanya dodge and burn. Caranya gimana? Ini di sini guys, di bagian new layer kita tahan option, lalu kita klik theme. Nah, ini ada new layer. Di mode kita ganti ke soft light.
Lalu di sini ada fill with soft light natural color. Kita checklist guys, kita klik. Lalu oke. Nah, nanti ada tampilan kayak gini. Lalu ini ada opacity, ada flow-nya kita ganti yang tipis-tipis aja, dikit aja. Itu di 3% cukup. Nah, dodge and burn. Kalau dodge itu buat menambahkan efek highlight guys di bagian-bagian yang kena highlight di sini. Itu kalau ngeliat di bar sebelah sini itu putih atasnya guys. Tapi kalau burn di sini hitam, itu fungsinya buat najemin lagi fill shadow di fotonya. Nah, setelah tadi kita pakai dodge and burn buat ngasih fill atau nambahin dimensi di foto. Selanjutnya, tips yang selanjutnya itu adalah memberikan efek atau dimensi lighting atau cahaya. Nah, kalau kebanyakan dari kalian mungkin menerangkan cahaya atau nambah kontras pada foto, itu menggunakan curve, lu kalian naik turunkan kayak gini. Sebenarnya ada salah satu cara guys, gimana kita memanipulasi jatuhnya cahaya. Itu kita pakai curve di sini. Lalu kita tekan G atau gradient. Di gradient ini, nah ini kita tekan G. Nah, lalu lihat nih di bagian atas. Sini ada macam-macam guys. Ada yang bulat, petak-petak, ada yang horizontal dan ada yang bulat kayak bintang kayak gini. Nah, karena aku di sini mau ngasih tahu gimana sih cara memanipulasi lighting atau cahaya di foto, itu aku biasanya pakai yang horizontal atau yang panjang kayak gini guys. Kita tekan, udah. Nih, aku kasih contohnya misalkan karena di bagian foto sebelah kiri atau di orang sebelah kiri ini ada cahaya, karena pas ketika moto aja kita ada nge-setup lampu di sebelah sini. Oke, kita untuk nambahin efeknya coba kita kasih di sini. Ini nyontohin aja nih guys ya. Nah, kalau di layar sebelah sini, di layarnya kalian ngelihat yang garisnya hitam, itunya putih, itu yang naik bakal di luar daerah yang kita seleksi guys nih. Nah, ini garis merah nih daerah yang kena kita seleksi. Coba nih. Nah, sedangkan yang itu hitam. Caranya gimana? Kita tekan X, ini berubah itemnya di atas. Ya udah. Nah, kayak gini guys contohnya. Oke. Udah, kita lanjut. Kita setup dulu guys. Kita juga bisa ngapus di bagian yang nggak mau kita kenain dari efek ini guys. Tekan B, brush, kita besarin. Oke, ini kita ubah. Oh, flow-nya kita ganti 100%. Nah, jadi aku maunya cuma 2 orang ini aja nih yang kena. Selanjutnya, kalau udah kita atur gradiennya, kita lanjut ke pewarnaan. Yang pertama kita perhatiin ini warna kulit dulu. Nah, ini masih kelihatan gosong. Kita setting dulu. Caranya di selective color. Nah, setelah tadi udah kita atur warna-warna di objek sini, tips selanjutnya itu namanya ngeblending color. Gimana caranya? Tekan lagi, ini ada namanya solid color guys. Solid color. Nah, di solid color ini
banyak pilihan warna. Ngeblending ini kayak istilahnya kayak ngasih feel warna guys di dalam foto kalian, karena tadi aku pengen lebih nuansanya itu, karakternya itu lebih action lagi. Coba kita kasih ke warna merah sini atau coklat. Kita coba. Jangan kalian, kalau tips dari aku, nggak usah pakai warna-warna yang keras kayak gini atau terang, tapi yang lebih ke gelap di bagian bawah sebelah sini. Oke, kasih oke. Lalu ini kita ubah ke exclusion buat awalnya. Nah kayak gini, kita bisa atur guys opacity-nya sesuai keperluan kita. Kita kasih fill lagi, color lagi di warna biru. Ini blending selanjutnya guys. Setelah kita edit, oke, kita ulas dari awal ya, satu-satu lagi. Oke, ini tampilan awal. Tahap kedua, kita bersihin untuk kita retouch bagian wajah atau di objek-objek yang perlu kita rapiin. Setelah itu kita kasih filter atau plugin namanya Portraitor. Sudah kita masking, lalu kita tajamin lagi pakai sharpen. Nah, dan selanjutnya, tips selanjutnya untuk nambahin dimensi lighting atau dimensi highlight di sini di foto, dan juga shadownya kita pakai yang namanya Dutch and Burn. Oke. Setelah itu, tips selanjutnya untuk memanipulasi cahaya atau jatuhnya cahaya, untuk lebih ngeluarin lagi dimensi cahaya yang dari setup lampu yang kita setup ketika moto, itu kita pakai gradient. Itu caranya kita tekan curve, lalu tekan G untuk gradient. Nah, satu kita lihat nih guys. Habis itu untuk ngewarnain itu pakai selective color. Ngewarnain pertama itu kita lihat dari kulitnya dulu. Ini masih kelihatan pucat. Lalu untuk blending warnanya itu pakai color fill. Di color fill nanti di mode yang ini, dari normal kita pertama-tama itu urutannya kita ubah dulu ke exclusion. Setelah itu kita pilih tadi warnanya udah, lalu opacity-nya kita atur seperlunya. Udah exclusion, lalu kita lanjut ke blending yang namanya lighten. Ini kita ubah dari normal ke lighten. Tinggal kita pilih fill warnanya. Kalau menurut kalian kontras di foto ini kurang, kalian bisa ngaturnya lewat tadi ada brightness dan kontras, dan juga kalian bisa lewat ini black and white. Di black and white normal ini kalian ubah ke soft light, lalu kalian atur opacity-nya. Oke. Tada, selesai guys. Oke guys, nah seperti yang kalian lihat tadi, itulah tips dan tutorial editing foto action. Gimana tadi kita mulai nge-retouch-nya, lalu masuk ke mempertajamnya pakai apa aja, terus gimana tadi tips buat dimensi cahaya itu pakai gradient, lalu ada masuk ke blending color itu pakai color fill gitu, ada exclusion, ada lighten, dan terus untuk yang terakhir, sentuhan terakhirnya itu ke kontras, itu kita pakai black and white, lalu kita ubah dari normal ke soft light, lalu kita atur opacity-nya. Nah, untuk hasilnya nanti bakal aku pajang nih di sebelah sini, kalian bisa lihat nanti perbandingan before after-nya. Jangan lupa di like videonya jika kalian suka, dan harus suka pastinya, dan juga jangan lupa komen buat kalian yang pengen nanya-nanya, langsung aja di kolom komentar, dan yang pasti jangan lupa di subscribe. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih guys.